Saudaraku, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Seperti apa yang saya janjikan kemarin, hari ini saya akan berbicara tentang penguatan koperasi. Kemarin dulu saya berbicara tentang penguatan perempuan, dan kemarin dilanjutkan dengan penguatan kaum miskin. Sekarang saya lanjutkan lagi dengan penguatan koperasi. Dan besok akan berlanjut dengan penguatan badan usaha milik negara. Penguatan koperasi ini punya tujuan utama, yaitu dalam rangka mensejahterakan masyarakat luas. Kita ketahui perekonomian kita berasaskan asas kekeluargaan. Koperasi. Soko guru perekonomian Indonesia adalah koperasi. Itu bisa kita baca di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1. Saudaraku, koperasi yang ada sekarang ini sangat lemah. Sangat lemah. Tidak layak di negara Republik Indonesia yang salah satu fungsi negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang soko guru perekonomiannya adalah koperasi, tetapi koperasi sangat lemah, sangat lemah. Saya berpikir buat negara ini dan buat rakyat Indonesia akan lebih baik kalau misalnya koperasi, usaha swasta, dan badan usaha milik negara sama-sama menjadi kuat. Katakanlah mereka tiga bentuk badan usaha ini memegang 30-40. 30% perekonomian dikendalikan oleh badan usaha negara, milik negara. Dilaksanakan oleh badan usaha milik negara. 30% lagi oleh koperasi. Dan 40% oleh swasta. Kalau seperti ini terjadi, saya kira pertama, keadilan sosial itu akan terjadi. Perekonomian kita akan merata ke seluruh Indonesia. Dan yang kedua, bangsa ini menjadi kuat karena setiap struktur badan usaha tersebut sudah mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Fungsi-fungsi yang tidak overlapping, tetapi tiga-tiganya ini bersinergi untuk memperkuat perekonomian nasional, sekaligus meratakan perekonomian nasional, sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku, bagaimana caranya menguatkan koperasi? Koperasi adalah badan usaha perekonomian. Tetap, dia tidak berubah. Dia tidak boleh diselenggarakan seperti kedinasan, dinas-dinas pemerintah misalnya. Tetapi bedanya, koperasi itu pemilik sahamnya adalah masyarakat Indonesia. Dan suara keputusan diambil oleh anggota, bukan oleh pemilik saham. Seperti di PT misalnya. Dan juga bukan oleh negara, seperti di BUMN. Kalau di perusahaan swasta, siapa pemilik saham terbesar, dia menentukan segalanya. Kalau di badan usaha milik negara, maka negara lah yang menentukan apa yang akan terjadi di badan usaha milik negara tersebut. Mulai dari pengangkatan pejabatnya dan menentukan kebijakan-kebijakannya. Tetapi dalam koperasi, kekuasaan ada di tangan anggota. Anggota lah secara bersama-sama menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan koperasi, siapa yang akan menjadi pengurus koperasi, menjadi manajer-manajer koperasi, usaha apa saja yang akan dijalankan, dan seterusnya. Dan satu orang satu suara. Tidak ada istilah simpanan sukarelanya lebih banyak dan karena itu suara lebih banyak. Tidak ada. Itu tidak berlaku. Saya katakan koperasi ini memang badan usaha yang demokrasi. One man, one vote. Oleh karena itu koperasi dikendalikan oleh anggotanya. Tetapi tujuannya tetap. Pengelolanya tetap, yaitu dikelola berasaskan kekeluargaan. Tidak boleh dibuat koperasi hanya untuk suku tertentu, atau penganut agama tertentu, atau partai tertentu, atau golongan tertentu. Tidak boleh.
Koperasi ini anggotanya terbuka kepada semua warga negara Indonesia. Dan oleh karena itu, dengan bentuk usaha seperti itu, maka diharapkan koperasi ini akan tersebar luas di seluruh Nusantara. Mulai dari Pulau Sumatera di bagian barat, sampai Papua di bagian timur. Koperasi harus bisa berkembang di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, koperasi ini harus bisa punya usaha yang sama besarnya dengan BUMN dan sama juga besarnya dengan usaha swasta. Misalnya koperasi ini perlu dan diharuskan punya bank yang besarnya seperti Bank Mandiri atau BCA atau BNI dan lain sebagainya. Yang modalnya besar, usahanya besar, dan para pemimpinnya, para manajernya juga orang-orang yang qualified. Tentu gajinya tidak sebesar di swasta, tetapi juga tidak terlalu rendah. Artinya kalau orang mau bekerja di koperasi, sebagai apapun dia di sana, dia harus siap bekerja keras untuk kepentingan anggotanya dan untuk kepentingan bangsa dan negara, dan pada saat yang sama juga siap mendapat gaji yang wajar, yang tidak terlalu besar seperti di swasta misalnya. Sehingga diharapkan para pengurus koperasi dan para manajer di koperasi tersebut punya motivasi untuk kemajuan bangsa, tidak sekedar motivasi untuk mencari uang. Kalau motivasinya sekedar mencari uang saja, memang sebaiknya dia membuka usaha di swasta atau menjadi direksi di perusahaan swasta. Itu akan lebih baik. Saudaraku, dengan kondisi seperti ini, maka koperasi ini perlu penguatan. Dan yang pertama kali bertanggung jawab menguatkan koperasi tentu anggotanya sendiri. Tapi secara nasional, koperasi harus juga dibantu penguatannya oleh negara. Dan salah satu tugas koperasi sekarang yang sangat penting adalah koperasi harus menjadi penghubung antara anggotanya, antara masyarakat miskin dan menengah kepada sumber-sumber dana. Saya katakan kemarin, dalam kerangka pemberdayaan kaum miskin, semiskin apapun seseorang itu, kalau dia mau bekerja, kalau dia petani, maka dia layak mempunyai lahan pertanian. Dan dia punya hak punya itu. Misalnya saja dia bisa kredit lahan pertanian, menggunakan katakanlah bank-bank koperasi, atau menggunakan bank pemerintah yang dijamin oleh koperasi. Terserah saja bagaimana mengaturnya. Tetapi bunganya jangan dibayar oleh mereka, bunganya dibayar oleh APBN. Itulah namanya negara bertanggung jawab memperkuat kaum miskin. Negara bertanggung jawab mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian maka kaum miskin akan berganti. Yang tadinya miskin menjadi tidak miskin, yang tadinya mungkin tidak miskin akan menjadi miskin, dan yang menjadi miskin dapat bantuan lagi dari negara. Begitu seterusnya. Jadi benteng pertama, atau pasukan pertama, atau kekuatan pertama yang membela kaum miskin bukan dinas sosial. Kekuatan pertama yang akan membela kaum miskin adalah koperasi. Koperasi berada di depan. Kalau koperasi gagal membantu kaum miskin, maka baru kaum miskin tersebut masuk dinas sosial, masuk panti rehabilitasi, masuk rumah jompo, dan lain sebagainya. Jadi dinas sosial, Kementerian Sosial, itu benteng terakhir. Bukan benteng terdepan. Benteng terdepan untuk membantu kaum miskin adalah koperasi. Dan koperasinya harus koperasi yang kuat. Dan supaya koperasi menjadi kuat, maka koperasi tersebut harus diperkuat oleh anggotanya dan juga oleh negara. Sekarang bagaimana memperkuat koperasi? Negara menganjurkan agar semua warga negara Indonesia menjadi anggota koperasi. Terserah dia pilih apa. Kalau dia petani, dia jadi anggota koperasi di pertaniannya. Kalau dia nelayan, dia menjadi anggota koperasi nelayan. Kalau dia peternak, dia menjadi anggota koperasi peternak. Kemudian koperasi-koperasi nelayan, koperasi peternak, koperasi pehutan, koperasi perikanan, dan lain sebagainya itu, katakanlah 100 atau 1000 atau 2000, ratusan atau ribuan koperasi-koperasi yang sama tadi, itu mendirikan bank. Misalnya, ada bank peternakan gotong royong, ada bank kehutanan gotong royong, ada bank perikanan gotong royong, ada bank pertanian gotong royong, bank tani gotong royong, misalnya. Begitu seterusnya. Si pemilik saham di koperasi tersebut adalah pertama sekali koperasi-koperasi di bank tersebut, koperasi-koperasi yang sejenis. Kemudian negara membantu. Bantuan negara misalnya melalui bantuan pelatihan-pelatihan.
bantuan kemudahan izin dan lain sebagainya. Dan satu lagi bantuan yang sangat penting, penyertaan modal. Saya sarankan kepada semua koperasi, kepada semua bank koperasi tadi, biasanya bank tani gotong royong, bank nelayan gotong royong, bank peternak gotong royong, bank perikanan gotong royong, bank perhutan gotong royong, dan selanjutnya itu negara menyertakan modalnya melalui APBN pada tahap pertama katakanlah 10 triliun rupiah untuk setiap bank. Dan selanjutnya dilihat, kalau ternyata bank tersebut berkembang dan bisa menyalurkan dananya, bisa ditambah lagi katakanlah menjadi 20 triliun penyertaan modal. Nah, dengan penyertaan modal seperti ini, dibantu dengan pelatihan-pelatihan tenaga yang apa, maka koperasi akan berkembang. Koperasi akan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Koperasi akan berkembang. Dan tidak ada lagi manusia-manusia yang rajin bekerja menjadi miskin. Tidak ada lagi. Kalau dia petani, dia akan punya lahan pertanian. Kenapa? Karena dia bisa kredit lahan pertanian di bank-bank petani tersebut, di bank-bank pertanian tersebut. Peternak juga begitu, bisa kredit di sana. Bunganya dibayar oleh APBN. Dengan begitu tidak ada alasan. Di negara ini nanti, kalaupun ada orang miskin, itu pertama memang dia pemalas, yang kedua barangkali dia cacat. Nah, untuk yang seperti ini urusannya Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan lain sebagainya. Mereka lah yang mengurusin yang seperti ini. Karena memang ini sudah tidak bisa, sudah sulit. Kalau yang cacat barangkali masih bisa kita latih ya. Cacat fisik bisa dilatih. Tapi kalau pemalas, saya kira sulit. Kalau sudah memang maunya malas, mau diapain lagi? Saudaraku, itulah yang saya mau sampaikan hari ini. Temanya adalah penguatan koperasi, dan koperasi tersebut dikelola berasaskan kekeluargaan. Sampai di sini dulu, kita besok jumpa lagi dengan tema penguatan BUMN. Terima kasih untuk perhatiannya.